Assalamualaikum semuanya, di sini saya dan Saparoza, dan pada kesempatan kali ini saya mewakili dari kelompok 1 untuk skenario accounting akan menjelaskan terkait skenario pencatatan transaksi melalui penjualan yang dilakukan oleh PT Ametis dengan PT Deko Adik. Dan sebelumnya di sini saya akan menunjukkan sedikit terkait skenario accounting yang akan kita praktikkan pada video ini. Pada kasus ini PT Ametis melakukan penjualan 2 item kepada Deko Adik. Pembayaran terjadi secara normal dan dilakukan register payment secara full serta pembayaran bank yang secara full. Jadi bisa dikatakan bahwa nanti untuk kedepannya kami akan membuat sebuah dokumentasi penjualan dalam bentuk SO, dan tentunya dalam dokumentasi SO ini akan kita buat bill dan juga melakukan register payment secara full sekali pembayaran tanpa ada partial payment, dan untuk pembayaran akan dicatat melalui akun bank reconciliation seperti itu. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait produk yang akan dimasukkan ke SO. Pertama, untuk produk SO ini pertama yang dijual untuk produk akustik block screen dengan kuantitas sebanyak 5, dan untuk office chair sebanyak 2. Dan tentunya untuk kelengkapan lainnya seperti informasi terkait pajak, lalu informasi terkait harga dari produk ini akan dijelaskan dari staff AP atau accounting payment. Seperti itu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait skenario yang akan berjalan ya, dari role-nya sampai akhir yaitu manager. Sebelum itu saya akan menjelaskan yaitu ada 4 role yang akan dijalankan dalam simulasi ini. Pertama staff IT yaitu saya sendiri, lalu selanjutnya itu ada pembuatan vendor dan juga user beserta hak aksesnya dari staff IT. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff AP. Untuk staff AP ini kelompok kami akan dipraktekkan ada 2 orang. Pertama yaitu ada pembuatan SO untuk Deko Adik, lalu untuk orang yang kedua yaitu melakukan simulasi terkait bagaimana cara melakukan create bill dan juga melakukan register payment dari SO yang sudah dibuat dari staff sebelumnya. Lalu dengan ada bill dan juga payment nanti akan direkonsiliasi oleh bank reconciliation, di mana nanti akan dibuat bank statement yang akan dimasukkan ke journal account report dalam bentuk general ledger dan juga report lainnya yang akan disampaikan oleh manager seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan yaitu bagaimana membuat user dan hak akses serta membuat vendor. Di sini saya langsung saja ke Odoo, di mana untuk Odoo di sini saya sudah masuk ke akun saya sendiri, di mana untuk akunnya ini merupakan akun yang memiliki hak akses administrator ya, sehingga saya dapat mengakses untuk berbagai modul. Namun sini saya juga bisa membuat akun baru, di mana akun baru ini khusus untuk mengakses, khusus untuk admin dari modul accounting. Jadi nanti sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait adanya import user yang akan digunakan dalam simulasi ini. Pertama di sini ada Angelina Natalia Mbo dengan role user sebagai IP1 dengan role-nya itu create SO based on two product, dan beserta selanjutnya itu saya sendiri dengan role user staff IT dan juga berbagai role user lainnya yang bisa dilihat dari screen beserta informasi untuk login. Lalu selanjutnya ada security matrix, di mana untuk security matrix sendiri tentunya dibedakan untuk setiap role, di mana untuk AP sendiri saya melakukan pengaturan untuk modul accounting ini menjadi accountant, dan untuk sales karena terlibat adanya skema penjualan, jadi sini saya pasang untuk role user, lalu saya sendiri akan memasangkan administrator untuk kedua modul. Lalu untuk chief accountant ini digunakan untuk manager, di mana chief accountant ini akan melakukan final decision, di mana membuatan report dan juga bisa mengakses report secara keseluruhan untuk perusahaan, dan berbeda dengan accountant yang hanya mampu melakukan proses accounting seperti itu. Dan tentunya untuk sales, untuk divisi dari accounting ini hanya user. Dan terakhir adalah untuk bank reconciliation, di mana memiliki akses untuk billing seperti itu. Selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana saya melakukan pengaturan user. Pertama, sebelum kita melakukan pengaturan user, kita harus melakukan pengaktifan developer mode. Developer mode ini di general setting, dan biasanya di bagian paling bawah general setting. Di sini bisa dilihat ketika sudah melakukan activate di developer mode, akan terbuka untuk akses import record yang menggunakan format .xls atau CSV. Dan tentunya ini merupakan bagian dari tabel import user dan juga security matrix yang akan digunakan untuk simulasi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya di sini saya akan langsung saja masuk ke bagian setting. Dan untuk bagian setting kita langsung masuk ke manage users. Ya, sebelum saya melanjutkan, di sini ada 2 cara ya. Pertama, untuk melakukan penambahan user bisa langsung melakukan create new, dan biasanya yaitu ada cara satunya yaitu import record. Namun pada kesempatan kali ini saya akan melakukan import record karena untuk new ini biasanya cukup lama dan bisa membuat akun user dalam satu account dalam satu waktu seperti itu. Makanya kita bisa menggunakan import record, dan import record ini akan terlihat jika Anda mengaktifkan developer mode dan memiliki akses administrator untuk mengakses akses rights seperti itu. Lalu kita lanjutkan untuk upload file. Di sini siapkan file Excel Anda terlebih dahulu, di mana untuk Excel ini saya sudah menyiapkan data simulasi skenario accounting yang berisi import user dan juga security matrix. Lalu dari Odoo akan melakukan scanning berdasarkan dari kolom table, dan di sini bisa dilihat bahwa ada kolom-kolom yang tersedia, dan di sini ketika ada
import select field ini biarkan saja, karena role user dan job description ini hanya sebagai keterangan opsional yang digunakan untuk melihat. Seperti itu. Jadi yang kita gunakan adalah informasi ini seperti name, login, password, dan email yang digunakan untuk login. Ketika sudah selesai, di sini saya akan lanjutkan untuk import. Dan di sini bisa dilihat bahwa file record successfully imported, di mana file record ini merupakan record dari setiap individual yang akan saya tambahkan. Dan di sini bisa dilihat ya bahwa untuk selanjutnya saya bisa melakukan filter, di mana untuk filter ini bisa ataupun bisa melakukan group by, di mana langsung dari berdasarkan date. Seperti itu. Namun karena di sini belum ada tambahan untuk date-nya, di sini saya langsung saja untuk penggunaan nama di sini saya selanjutnya melakukan pengaturan hak akses. Di mana untuk pengaturan hak akses ini pertama yaitu Adam Arif Rahman. Di mana untuk Adam Arif Rahman di sini saya akan melakukan pengaturan di mana untuk sales ini jadiin user untuk all document, karena tentunya untuk melakukan rekonsiliasi bank harus mampu melihat dokumen yang tersedia, transaksi yang dilakukan dari semua transaksi dilakukan oleh divisi sales. Lalu selanjutnya kita langsung masukkan untuk bagian billing, dan untuk selanjutnya untuk modul lain kita kosongkan saja. Ya, dan di sini bisa dilihat ya bahwa saya sudah menyelesaikan security matrix-nya. Lalu ketika sudah selesai, kita klik save secara manual. Lalu selanjutnya kita balik lagi ke user yang lainnya, di mana user lainnya yaitu untuk staff IT. Untuk staff IT ini tentunya kita langsung saja untuk administrator. Namun untuk accounting ini bisa dibagi atas 4 ya, auditor, billing, accountant, dan advisor. Yang paling tertinggi levelnya untuk sebuah staff IT ini adalah advisor. Jadi kita biarkan saja untuk advisor. Selanjutnya kita kosongkan hal yang lainnya. Dan karena ini admin staff IT, jadi di sini saya berikan access right. Seperti itu. Jadi hanya bisa untuk melakukan pengaturan hak akses, atau di sini administration untuk bisa mengakses setting yang akan digunakan untuk mengedit menu. Selanjutnya saya kosongkan untuk modul yang lainnya. Lalu ketika sudah selesai, kita save. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengaturan hak akses untuk user yang ketiga, di mana untuk user hak akses yang ketiga ini merupakan accountant key. Jadi untuk accounting kita ganti menjadi accountant. Lalu sales kita user untuk all document. Dan seperti biasa kita lakukan pengosongan. Lalu ketika selesai, kita klik save. Lalu selanjutnya adalah user keempat. User keempat ini kita search menggunakan search view, di mana untuk selanjutnya yaitu untuk user accountant kedua, jadi disamakan dengan user yang sebelumnya, user all document, dan juga untuk accountant. Ketika kita sudah melakukan hak akses, kita tentunya melakukan save. Selanjutnya user terakhir yaitu user untuk manager. Di sini saya langsung akan search view. Dan di sini bisa dilihat ya bahwa untuk loginnya bisa diganti juga. Di sini tentunya ada kesalahan email address, di sini bisa diganti. Cara menggantinya yaitu kita import kembali sheet yang telah kita siapkan, lalu kita mengganti headernya seperti itu. Jadi untuk selanjutnya saya akan melakukan proses untuk sales, di sini user all document juga. Lalu untuk accounting di sini ada 4 ya, dimana tentunya yang paling tertinggi adalah level advisor, dimana auditor ini hanya bisa dapat membaca record dari entry jurnal, jadi tidak bisa membuat item, dimana billing ini hanya adalah bisa membuat statement bank ataupun cash. Lalu untuk accounting ini bisa melakukan billing ditambah dengan adanya penambahan dari role-role yang akan ditambahkan seperti dari billing, dan tentunya advisor ini bisa melakukan keseluruhannya seperti itu. Jadi sini untuk manager kita ganti ke advisor, lalu untuk manufacturing kita kosongkan, dan yang lainnya juga sama. Lalu ketika sudah selesai semua, kita klik save. Dan selanjutnya kita membuat vendor ya.
create vendor. Untuk create vendor, kita mengakses kontak. Lalu untuk akses kontak ini, kita membuat new kontak, di mana untuk selanjutnya kita menambahkan company. Company akan menjadi klien kita, dimana kita menjual produk kita adalah Dekodik. Jadi di sini kita tambahkan saja keterangannya. Dan selain itu, kita juga menambahkan untuk accounting ya. Untuk accounting ini, karena kita menggunakan bank, tentunya kita harus menyiapkan informasi untuk bank account-nya. Pertama, ini kita masukkan banknya kita asal saja. Misalkan di sini, untuk Dekodik ini menggunakan bank BNI. Lalu kita tulis di sini. Saya untuk account number, ya ketika ada Anda untuk menambahkan bank baru, di sini ada pop-up baru. Lalu kita langsung ada klik create. Lalu untuk account number di sini kita masukkan saja untuk nomor rekeningnya. Untuk account numbers dan juga nama bank sudah kita masukkan. Lalu di sini ada send money, di mana untuk send money ini ketika diaktifkan bahwa nanti untuk akun ini bisa digunakan untuk melakukan transaksi ataupun pengiriman ke akun dari Dekodik seperti itu. Dan di sini bisa dilihat ya untuk accounting entries-nya, di mana untuk currency global yang akan digunakan ketika bertransaksi dengan Dekodik ini yaitu ini. Lalu yang lainnya untuk account payable menggunakan entry seperti ini, seperti itu. Lalu ketika sudah kita membuat dan informasi yang sudah lengkap, kita langsung saja save. Dan ketika sudah save Dekodik ini, tentunya role saya sebagai staff IT ini sudah mempersiapkan terkait vendor, dan selanjutnya untuk melakukan skema penjualan, pencatatan transaksi penjualan ke Dekodik akan dilanjutkan oleh teman dari kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Angelina Natalia Mboo dengan NIC CP032. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai AP1 atau Account Payable 1 yang bertugas sebagai untuk membuat SO atau Sales Order sesuai dengan permintaan dari Dekodik. Adapun permintaan dari Dekodik sesuai dengan skenario yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu ada dua produk. Produk yang pertama yaitu Phone 6666 Acoustic Block Screen sebanyak 5 unit, dan produk yang kedua yaitu Phone 7777 Office Chair sebanyak 2 unit. Di sini saya akan langsung beralih pada simulasi di UDU-nya. Nah, di sini saya telah masuk pada akun yang sudah dibuat oleh staff IT sebelumnya. Nah, untuk membuat sales order, kita akan ke modul sales, yaitu pada pojok kiri atas ini, kita klik dan pilih sales. Saat sudah muncul tampilan quotation seperti ini, kita akan membuat quotation yang baru, yaitu kita klik new. Nah, di sini sudah muncul tampilan pada quotation-nya, dan untuk membuat sales order, kita akan memasukkan nama customer kita tadi, yaitu Dekodik. Dan bisa langsung saja kita masukkan produk apa saja yang dipesan tadi, yaitu acoustic block screens sebanyak 5 unit dengan harga unit 2 juta, dan kita akan memberikan pajak juga. Di sini saya memberikan pajak sebanyak 11%. Lalu untuk produk yang kedua, yaitu office chair sebanyak 2 unit. Untuk harganya yaitu 300.000 dengan pajak sebanyak 11%. Nah, di sini sudah akan langsung masuk pada subtotalnya 5 quantity kali 2 juta, maka totalnya akan 10 juta. Dan di sini kuantitasnya sebanyak 2 unit dengan harganya 300.000, maka subtotalnya adalah 600.000. Lalu akan ditambahkan pajaknya sebesar 11%, maka totalnya adalah 11.766.000 rupiah. Lalu di sini bisa klik save.
dan akan terbuat SO dengan kode S00336. Lalu di sini bisa klik confirm saat EcoEdit sudah mengkonfirmasi jika pesanannya sudah sesuai. Baik, sekian peran dari staf AP1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh staf AP2. Baik, setelah dari AP1 tadi membuat SO-nya, selanjutnya AP2 bertugas untuk meng-create invoice dan register full payment. Kita bisa membuat invoice-nya dengan klik create invoice. Kita pilih saja yang regular invoice dan kita pilih create and view invoice. Nah, jika sudah, ini invoice-nya masih dalam bentuk draft. Sudah sesuai semua, bisa klik confirm. Ini untuk invoice-nya itu pada kode 64. Langsung saja kita register payment-nya. Karena kita payment-nya pada bank, kita pilih saja pada yang Bank Jamrut ini dan create payment. Kita bisa kembali pada dan kita akan membuat delivery. Di sini barangnya sudah siap, sudah ada semua. Bisa kita klik validate. Maka barang dengan kode S00336 dengan warehouse 00287 sudah selesai terkirimkan. Pada menu accounting, customer, invoice, di sini sudah muncul untuk di sini invoice-nya sudah berhasil dibuat dengan kode 00064 dan statusnya sudah in payment. Berarti invoice sudah selesai dibuat. Selanjutnya kita ke discuss untuk chat pada tugas berikutnya. Dengan demikian, tugas AP1 dan AP2 setelah selesai, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, baik. Saya Adam Rahman. Saya sebagai Bank Reconciliation, yaitu membuat bank statement. Yang pertama kita akan masuk ke UDU-nya, lalu kita ke discuss terlebih dahulu untuk melihat pesan yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu penyusunan dan pembuatan bank statement dengan label INV 2003-064. Nah, kita bisa salin terlebih dahulu untuk kode ini, lalu kita kembali dan ke modul accounting. Nah, pertama kita lihat di customer-nya di invoice. Di sini kita selesai proses. Nah, di sini kita bisa mencari yang sesuai dengan kode tadi, yaitu 004. Nah, sini kan statusnya masih in payment, belum paid. Jadi kita lihat dulu di sini pengalamannya dekadik, invoice date-nya 05/06/2023. Oke. Jadi kita bisa ke dashboard. Nah, untuk buat bank statement sendiri kita bisa ke Bank Jamrut ini dan titik 3 lalu transaction. Nah, kita bisa klik di sini. Untuk tanggalnya sudah sesuai. Ya. Labelnya bisa di copy paste. Lalu untuk partnernya ini Deco. Untuk jumlahnya ini sebesar 11.766.000. Bisa save terlebih dahulu. Nah, kita bisa melihat view move-nya, yaitu sudah segini. Nah, kita bisa lihat view move-nya. Nah, hasilnya sudah terbuat bank statement-nya. Lalu kita lihat lagi di customer-nya di invoice. Nah, kita cari yang 0064.
064. Nah, sini kita lihat lagi. Di sini sudah statusnya paid. Jadi untuk bank statementnya sudah selesai. Lalu kita kembali ke discuss untuk kembali konfirmasi bahwa adalah membuat bank statement. Terima kasih. Lalu kirim. Ya, sekian dari saya. Silakan dilanjutkan oleh teman saya. Ya baik, saya Tianski Azhara dengan CPS 111. Di sini saya berperan sebagai supervisor dari PT Antikris dan juga PT Antikris. Kedua PT ini atau kedua perusahaan ini bekerja sama dalam membuat sebuah toko ATK yang menjual sebuah produk buku, pensil dan juga styrofoam. Nah, di sini untuk supervisor dari PT Antikris ini tugasnya yaitu check out simulation dan juga approval atau confirm dari pesanan yang pada website. Lalu untuk supervisor pada PT Amelia tugasnya yaitu analytic reporting dan maintenance dari produk-produk atau pesanan yang dipesan selama 1 minggu terakhir. Nah, di sini langsung saja kita pergi ke output SOD-nya. Nah, lalu masukkan email dan juga password sesuai dengan yang sudah dibuat oleh staff IT. Nah, di sini aku izin open supaya kelihatan sudah lebih jelas. Nah, jika kita sudah memasukkan email dan juga password dengan menggunakan database yang sudah ditentukan, kita bisa langsung klik login. Lalu, jika sudah masuk ke dalam halaman discuss, berarti kita sudah masuk ke dalam menunya. Lalu kita pergi ke home menu dan pergi ke modul websitenya. Nah, di sini kita ganti dulu ya websitenya sesuai yang sudah dibuat oleh staff sebelumnya, yaitu nama websitenya benar. Nah, di sini sudah tampil konten websitenya. Di sini nama tokonya untuk toko ATK Permata dengan slogan stasiun barang untuk perlengkapan baju. Nah, di sini kita bisa lihat produk yang dijual oleh mereka. Di sini ada pensil, ada buku, ada juga special offer. Sini. Lalu di sini kita langsung aja mencoba atau mempraktekkan simulasi checkoutnya dengan pergi ke halaman shop, cari produknya, versi, lalu klik produknya ini. Lalu setelah itu kita bisa tambahkan atau juga mengurangi jumlah produk yang akan kita beli. Di sini aku akan beli 1.5. Lalu klik yang add to chart. Lalu klik yang ini keranjang my chart. Lalu bisa tadi klik yang view chart atau otomatis langsung masuk. Lalu di sini kita bisa masukkan diskon atau kupon sesuai dengan skenario yang dibuat. Lalu bisa klik apply dan bisa langsung klik yang proses checkout. Setelah itu di sini karena sebelumnya aku udah masukin data alamat, maka di sini langsung muncul otomatis alamatnya. Namun jika alamatnya belum ada, maka nanti juga akan muncul otomatis sebuah data yang harus kita isi. Lalu nanti ada petunjuk yaitu klik next dan juga confirm. Lalu nanti juga akan muncul tampilan seperti ini juga. Itu di sini. Lalu untuk choose delivery methodnya kita pilih yang free delivery chart. Lalu untuk pay with atau pembayarannya pilih yang wire transfer. Lalu jika sudah klik yang pay now. Nah, di sini terdapat payment information-nya dengan order S00350. Lalu setelah itu kita balik lagi ke halaman shop. Lalu kita beli lagi produk yang kedua yaitu buku. Kita klik. Lalu tambahkan jumlah yang sesuai dengan yang diinginkan. Namun jika hanya 1, maka bisa langsung klik to chart. Namun di sini saya akan membeli sebanyak 10. Lalu selanjutnya klik to chart. Setelah itu ke keranjang. Lalu di sini sesuai dengan skenario terdapat diskon sebesar 10%. Kalau udah bisa langsung klik yang proses checkout. Lalu setelah itu untuk choose delivery methodnya sama, fidelity chart. Lalu untuk paymentnya menggunakan wire transfer. Lalu klik yang pay now.
Lalu setelah itu akan muncul payment information-nya dengan nomor order S00351. Lalu pergi ke halaman shop kembali. Dan coba produk yang ketiga. Untuk produk styrofoam sebanyak 10 buah juga. Lalu klik yang add to chart. Lalu bisa ke keranjang. Lalu tidak ada diskon untuk styrofoam, jadi kita bisa klik hapus. Lalu selanjutnya klik yang proses checkout. Lalu sama untuk cash delivery metode juga free delivery charge. Lalu pay with-nya dengan menggunakan wire transfer. Lalu klik yang payment. Nah, di sini muncul juga payment information-nya dengan kode order S00352. Lalu selanjutnya kita pergi ke ini, kita bisa langsung pergi ke menu yang e-commerce, lalu pilih confirm order. Nah, setelah itu sesuai dengan pesanan dengan kode S00350 kita klik yang confirm jika datanya sudah benar dan statusnya sudah berubah menjadi sales order. Lakukan hal yang sama untuk produk-produknya. Setelah itu kita ke bagian menu reporting ini, lalu klik yang analitik karena di sini aku akan melakukan analitik terhadap produk pada toko atau penarik dengan website ada. Nah, di sini disesuaikan nama websitenya itu ada dengan periodenya 1 minggu terakhir. Di sini terlihat ya sebuah diagramnya di mana pada tanggal 30 April lalu pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 ini tidak ada pesanan, namun pada tanggal 7 Mei ini di sini terdapat pesanan di mana pesanan tersebut tercantum di sini ya selama 1 minggu terakhir, yaitu bentuknya ada sebuah buku sebanyak 20, lalu ada styrofoam sebanyak 10, lalu ada pensil sebanyak 5, lalu untuk pay delivery charge-nya ada 4 kali, untuk diskon 10% digunakan 2 kali. Lalu di sini terdapat 4 order yang sudah dilakukan oleh sebuah toko ATK Ternate dengan jumlah yaitu 644.000 dan rata-ratanya sebanyak 161.000 rupiah. Nah, sekian video yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kelompok kami minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.